Sahabatku, pernahkah kamu merasa seolah-olah semesta sedang memisahkanmu dari keramaian, membuatmu berjalan sendirian di tengah hiruk-pikuk dunia yang terus berlari ini? Seringkali, momen kesendirian ini kita artikan sebagai sebuah hukuman atau nasib buruk yang menimpa diri kita. Padahal, jika kita mau melihat lebih dalam dengan mata hati yang jernih, ini adalah sebuah undangan istimewa dari Sang Pencipta. Banyak dari kita yang merasa takut ketika tidak ada notifikasi di handphone, takut ketika tidak ada ajakan nongkrong, atau cemas ketika harus menghabiskan malam minggu sendirian di kamar. Namun, tahukah kamu bahwa dalam lembar-lembar kebijaksanaan kuno Lao Tse, dikatakan bahwa dia yang mengenal orang lain adalah cerdas, namun dia yang mengenal dirinya sendiri adalah tercerahkan. Kesendirian bukanlah isolasi yang menyiksa, melainkan sebuah laboratorium jiwa yang disiapkan Tuhan agar kamu bisa berkenalan kembali dengan dirimu yang asli, yang selama ini tertimbun oleh suara bising ekspektasi orang lain. Mari kita ubah cara pandang kita hari ini, bahwa kesendirianmu saat ini bukanlah tanda kamu tidak diinginkan, melainkan tanda bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk level kehidupan yang jauh lebih tinggi. Ketika kamu merasa ditinggalkan atau merasa tidak memiliki siapa-siapa untuk bersandar, sadarilah bahwa itu adalah momen di mana alam semesta sedang membersihkan energi di sekelilingmu. Dalam filosofi sentuhan hati nurani, kita meyakini bahwa tidak ada satupun kejadian yang terjadi secara acak, termasuk rasa sepi yang mungkin sedang menyelimuti hatimu saat ini. Mungkin kamu bertanya-tanya, mengapa teman-temanmu menjauh? Mengapa hubunganmu kandas? Atau, mengapa kamu merasa asing di tengah keluarga sendiri? Jawabannya seringkali lebih spiritual daripada sosial. Tuhan seringkali mencabut orang-orang dari hidupmu karena Dia mendengar percakapan yang tidak bisa kamu dengar, dan Dia melihat niat yang tidak bisa kamu lihat. Ini adalah bentuk perlindungan, bukan penolakan. Kamu sedang diajak untuk memasuki sebuah fase yang dalam tasawuf disebut sebagai uzlah, atau pengasingan diri untuk menjernihkan hati. Di fase ini, kamu tidak butuh validasi manusia, kamu hanya butuh koneksi kembali dengan sumber segala kehidupan. Jadi, sahabatku, jangan buru-buru mencari pelarian. Mari kita duduk sejenak dan selami apa pesan rahasia yang dibawa oleh kesunyian ini untuk pertumbuhan jiwamu. Mari kita bedah fenomena kesendirian ini dari kacamata sains modern, khususnya neuroscience, agar kamu paham bahwa apa yang kamu rasakan memiliki landasan biologis yang kuat. Ketika kamu terus-menerus berada dalam keramaian atau berinteraksi sosial tanpa henti, otakmu bekerja dalam gelombang beta yang tinggi, sebuah frekuensi yang berkaitan dengan kewaspadaan, stres, dan logika cepat. Terlalu lama berada di zona ini akan membanjiri tubuhmu dengan hormon kortisol atau hormon stres yang merusak sel-sel tubuh secara perlahan. Namun, saat kamu mulai menerima kesendirian dan masuk dalam ketenangan, otakmu secara otomatis akan bergeser ke gelombang alfa, bahkan theta. Disinilah keajaiban terjadi. Ini adalah frekuensi penyembuhan, kreativitas, dan intuisi tingkat tinggi. Dalam kondisi ini, otak berhenti memproses kebisingan luar dan mulai memperbaiki jalur-jalur syaraf yang rusak. Jadi, ketika Tuhan memaksamu untuk sendiri, sebenarnya Dia sedang mengistirahatkan sistem syarafmu yang sudah terlalu lelah mengejar dunia. Ini adalah mekanisme ribuk alami yang dirancang tubuhmu untuk mengembalikan kejernihan mental dan kestabilan emosimu yang mungkin sudah lama hilang. Lebih jauh lagi, dalam tinjauan neuroscience, ada sebuah bagian di otak kita yang disebut Default Mode Network atau DMN yang seringkali terlalu aktif ketika kita sibuk memikirkan penilaian orang lain tentang diri kita. Aktivitas berlebih pada DMN ini sering dikaitkan dengan kecemasan berlebih dan depresi, karena kita terus-menerus membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, kesendirian yang disadari, atau yang kita sebut sebagai solitude, adalah cara paling efektif untuk menenangkan DMN ini. Saat kamu sendirian dan tidak sibuk melakukan impression management atau pencitraan di depan orang lain, otakmu akhirnya bisa beristirahat dari tugas berat menjadi seseorang. Kamu kembali menjadi bukan siapa-siapa. Dan paradoksnya, disitulah kamu menemukan kekuatan sejatimu. Neuroscience membuktikan bahwa orang yang nyaman dengan kesendiriannya memiliki volume gray matter yang lebih padat di area otak yang mengatur pengendalian emosi. Artinya, kesendirianmu saat ini adalah latihan beban bagi mentalmu, membentukmu menjadi pribadi yang tidak mudah goyah oleh badai kehidupan, dan menjadikanmu manusia yang memiliki ketenangan batin yang solid. Sekarang, mari kita beralih ke konsep energi dan fisika kuantum untuk memahami bagaimana alam merespon getaran jiwamu saat kamu sendiri.
Setiap manusia adalah pemancar dan penerima energi. Kita terus-menerus memancarkan frekuensi berdasarkan apa yang kita rasakan dan pikirkan. Ketika kamu berada di tengah orang-orang yang frekuensinya rendah, mereka yang suka mengeluh, bergosip, atau penuh dengki, medan energimu akan terganggu dan terkuras, atau yang sering disebut sebagai kebocoran aura. Inilah sebabnya mengapa kamu sering merasa lelah tanpa alasan setelah bertemu banyak orang. Ketika Tuhan memisahkanmu dari pergaulan tertentu, itu adalah cara alam menyelamatkan energimu. Dalam kesendirian, kamu memiliki kesempatan emas untuk menambal kebocoran-kebocoran energi tersebut. Kamu bisa memurnikan kembali getaranmu tanpa kontaminasi dari energi orang lain. Ingatlah sahabatku, hukum alam bekerja berdasarkan resonansi. Kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan, tapi kamu menarik siapa dirimu. Jika kamu ingin menarik hal-hal besar, kamu harus membenahi frekuensimu dulu dalam hening, jauh dari distorsi frekuensi orang lain yang kacau balau. Lao Tse pernah mengajarkan sebuah kebijaksanaan yang sangat dalam. Jadilah seperti air. Air itu lembut, namun ia bisa melubangi batu karang yang paling keras sekalipun, bukan dengan kekuatan, tapi dengan ketekunan dan kelembutan. Dalam konteks kesendirian, jadilah seperti air yang tenang di sebuah telaga yang sunyi. Air yang tenang mampu memantulkan bayangan bulan dan bintang dengan sempurna, sementara air yang bergolak tidak bisa memantulkan apa-apa selain kekacauan. Begitu juga dengan hatimu, sahabatku. Hanya dalam ketenangan kesendirianlah hatimu bisa menjadi cermin yang jernih untuk menangkap petunjuk-petunjuk ilahi. Dunia ini penuh dengan kekerasan dan kompetisi, dan jika kamu melawannya dengan kekerasan juga, kamu akan hancur. Tapi dalam kesendirian, kamu belajar seni Wu Wei, atau seni bertindak tanpa memaksa. Kamu belajar untuk mengalir, menerima, dan berserah. Di sanalah letak kekuatan sejati. Orang yang bisa menikmati kesendiriannya adalah orang yang paling tak terkalahkan, karena kebahagiaannya tidak lagi bergantung pada validasi eksternal, melainkan memancar dari sumber yang tak terbatas di dalam dirinya sendiri. Dalam tradisi tasawuf, ada konsep yang sangat indah mengenai khalwat atau menyepi bersama Allah. Para sufi meyakini bahwa hati manusia adalah istana Tuhan. Namun istana itu seringkali penuh sesak dengan berhala-berhala duniawi, cinta pada harta, gila hormat, dan ketergantungan pada makhluk. Ketika kamu merasa kesepian karena ditinggalkan manusia, sebenarnya Tuhan sedang cemburu padamu. Dia ingin membersihkan istananya di hatimu dari segala sesuatu selain Dia. Kesendirian adalah proses pengosongan gelas agar bisa diisi dengan anggur cinta ilahi. Sahabatku, rasa sakit karena kesepian itu sebenarnya adalah rasa sakit dari ego yang sedang dikikis. Ego kita selalu ingin diakui, ingin ditemani, dan ingin dipuji. Ketika semua itu hilang, ego akan menjerit kesakitan. Tapi biarkanlah ia menjerit sampai mati. Karena ketika ego itu mati, lahirlah kesadaran ruhani yang murni. Di titik itulah, kamu akan menyadari bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Allah selalu bersamamu, lebih dekat dari urat lehermu, menunggu kamu untuk berhenti mencari keluar dan mulai menengok ke dalam. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana alam semesta bekerja? Pohon yang paling tinggi dan kuat biasanya tumbuh dengan jarak yang cukup dari pohon lainnya agar akarnya bisa menyebar luas dan menyerap nutrisi tanpa berebut. Begitu juga dengan elang. Mereka terbang sendirian di ketinggian, tidak seperti burung pipit yang terbang bergerombol dalam keributan. Kesendirian adalah harga yang harus dibayar untuk sebuah keunggulan dan ketinggian spiritual. Jika kamu saat ini sedang dipaksa sendiri oleh keadaan, anggaplah dirimu sedang dipersiapkan menjadi elang, bukan pipit. Alam sedang memberimu ruang untuk menumbuhkan akarmu ke dalam tanah keyakinan yang paling dalam.
Tanpa gangguan dari orang lain, kamu memiliki waktu untuk belajar, merenung, dan mengasah potensi terpendam dirimu. Jangan meratapi sunyi ini, sahabatku. Justru gunakanlah waktu emas ini untuk membangun fondasi kehidupan yang tidak akan runtuh meskipun badai datang menerjang. Karena bangunan yang tinggi menjulang selalu membutuhkan galian fondasi yang dalam, dan seringkali proses penggalian itu dilakukan dalam sunyi dan gelap. Mari kita kembali merenungkan konsep energi. Tahukah kamu bahwa doa dan niat yang dipanjatkan dalam keadaan hening dan fokus memiliki daya tembus ke langit yang jauh lebih kuat? Fisika kuantum mengajarkan kita tentang observer effect, di mana fokus pengamat mempengaruhi realitas. Saat kamu sendirian, fokusmu menjadi laser yang tajam, tidak terpecah oleh drama sosial. Disinilah kamu bisa menjadi arsitek nasibmu sendiri. Gunakan kesendirianmu untuk melakukan visualisasi dan afirmasi. Bayangkan apa yang ingin kamu capai, rasakan emosinya, dan pancarkan itu ke semesta. Karena tidak ada sinyal gangguan dari keraguan orang lain, pesanan doamu sampai ke server semesta dengan lebih cepat dan jernih. Banyak orang sukses, nabi, dan orang suci menerima wahyu atau inspirasi besar mereka bukan di pasar yang ramai, melainkan di gua, di gunung, atau di kamar yang sunyi. Kesendirian adalah portal untuk mengunduh inspirasi besar. Jadi, jangan sia-siakan kesendirianmu hanya untuk meratapi nasib atau scrolling media sosial melihat hidup orang lain. Tutup matamu dan mulailah mencipta masa depanmu dari ruang hampa yang penuh potensi ini. Sahabatku, Lao Tzu berkata, seseorang yang tahu bahwa dia memiliki cukup adalah orang kaya. Kesendirian mengajarkan kita tentang kecukupan diri. Ketika kamu bergantung pada orang lain untuk membuatmu bahagia, kamu sebenarnya sedang menjadi pengemis emosional. Kamu memberikan remote control kebahagiaanmu ke tangan orang lain. Jika mereka baik, kamu senang. Jika mereka buruk, kamu hancur. Apakah kamu mau hidup seperti itu selamanya? Kesendirian memutus rantai perbudakan ini. Dalam kesendirian, kamu belajar bahwa sumber sukacita ada di dalam dadamu sendiri, berdenyut seirama dengan nafasmu. Kamu belajar untuk menjadi sahabat terbaik bagi dirimu sendiri. Kamu mulai menyadari bahwa kamu cukup, utuh, dan berharga, bukan karena pujian orang, tapi karena kamu adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Ini adalah tingkat kebebasan tertinggi. Ketika kamu sudah nyaman dengan dirimu sendiri, kamu tidak lagi menjalin hubungan karena butuh, tapi karena kamu ingin berbagi kebahagiaan yang sudah meluap dari dalam dirimu. Dari sudut pandang neuroteologi, ilmu yang mempelajari kaitan otak dan spiritualitas, diketahui bahwa praktik zikir, meditasi, atau kontemplasi yang dilakukan dalam kesendirian mengaktifkan lobus frontal otak, area yang bertanggung jawab atas fokus dan ketenangan. Secara bersamaan, aktivitas di lobus parietal yang memberi kita rasa batasan ruang dan waktu serta keterpisahan diri menurun drastis. Inilah penjelasan ilmiah mengapa para ahli tasawuf bisa merasakan pengalaman menyatu dengan semesta atau fana saat mereka khusyuk dalam kesendirian. Rasa aku yang sempit melebur menjadi rasa kebersamaan dengan segala sesuatu. Jadi ketika kamu merasa kesepian, sebenarnya itu adalah ilusi otakmu yang sedang merindukan koneksi yang lebih besar. Obatnya bukanlah mencari teman nongkrong, tapi duduk diam dan menembus batas ilusi keterpisahan itu. Sadarilah bahwa kamu adalah bagian dari debu bintang, bagian dari nafas semesta, dan bagian dari rencana agung Tuhan. Kamu tidak pernah sendiri. Kamu hanya sedang lupa bahwa kamu adalah bagian dari kesatuan yang maha besar. Alam merespon getaran keputusasaan dan penerimaan dengan cara yang sangat berbeda. Jika kamu menjalani kesendirianmu dengan rasa frustrasi, marah, dan merasa menjadi korban, alam akan merespon dengan mengirimkan lebih banyak alasan untuk membuatmu frustrasi. Ini adalah hukum tarik-menarik dasar. Namun, cobalah ubah frekuensimu hari ini. Katakan pada dirimu, terima kasih Tuhan, Engkau memberiku waktu eksklusif ini untuk bersamamu. Ubah loneliness alias kesepian menjadi solitude atau keheningan yang memberdayakan. Ketika kamu mulai menikmati kesendirianmu, memancarkan rasa syukur, dan merasa damai, alam akan bingung. Alam akan melihat bahwa kamu tidak lagi mempan ditakut-takuti dengan rasa sepi.
Sebagai responnya, semesta justru akan mulai mendekatkan orang-orang yang frekuensinya setara dengan kedamaianmu itu. Orang-orang beracun akan terpental jauh, dan orang-orang yang tulus akan mulai berdatangan. Inilah paradoks kehidupan. Ketika kamu tidak lagi membutuhkan orang lain untuk bahagia, justru saat itulah orang-orang terbaik akan datang ke dalam hidupmu. Lao Tzu juga mengajarkan tentang pentingnya kekosongan. Sebuah cangkir hanya berguna karena ia kosong. Jika ia penuh, ia tidak bisa menampung apa-apa. Sebuah rumah bisa dihuni karena ada ruang kosong di dalamnya. Begitu juga hidupmu, sahabatku. Kesendirian adalah proses menciptakan ruang kosong di dalam jiwamu. Ruang kosong ini sangat vital bagi Tuhan untuk meletakkan berkah baru. Mungkin selama ini hidupmu terlalu penuh dengan drama, terlalu penuh dengan rencana-rencana yang sebenarnya bukan keinginanmu, atau terlalu penuh dengan orang-orang yang hanya memanfaatkanmu. Tuhan mengosongkan itu semua agar ada ruang untuk keajaiban. Jangan takut pada kekosongan itu. Jangan buru-buru mengisinya dengan kebisingan baru. Diamlah di sana, bernafaslah di dalam kekosongan itu. Percayalah pada kebijaksanaan Sang Pencipta yang tahu persis kapan harus mengosongkan dan kapan harus mengisi. Kekosongan ini adalah kanvas putih, dan Tuhan sedang memegang kuasnya, bersiap melukis sesuatu yang jauh lebih indah dari apa yang pernah kamu bayangkan sebelumnya. Dalam perjalanan spiritual tasawuf, ada istilah kolbun salim, atau hati yang selamat, atau sehat. Hati yang selamat sulit dicapai di tengah hiruk-pikuk pasar dunia yang penuh tipu daya. Kesendirian adalah rumah sakit bagi hati. Maka disinilah kamu mendetoksifikasi racun-racun hati, seperti ria alias pamer, ujub alias bangga diri, dan hasad alias dengki. Saat kamu sendiri, siapa yang mau kamu pameri? Saat kamu sendiri, siapa yang membuatmu iri? Saat kamu sendiri, kamu mau dengki kepada siapa? Tidak ada, kan? Yang ada hanya kamu dan Tuhanmu. Maka di momen inilah, kejujuran brutal terhadap diri sendiri terjadi. Kamu mulai melihat kekuranganmu tanpa rasa defensif, dan kamu mulai memperbaiki diri bukan karena ingin dilihat orang, tapi karena ingin dicintai Tuhan. Proses ini memang tidak nyaman, bahkan seringkali menyakitkan karena meruntuhkan topeng-topeng yang selama ini kita pakai. Tapi percayalah sahabatku, rasa sakit karena pertumbuhan jauh lebih baik daripada rasa nyaman yang semu. Jadikan kesendirian ini sebagai bengkel ruhani untuk memoles hatimu hingga berkilau kembali. Sekarang, bagaimana cara kita menjalani kesendirian ini agar produktif dan memberdayakan? Mulailah dengan mengatur ritme harianmu. Bangunlah koneksi dengan alam. Berjalanlah tanpa alas kaki di atas rumput. Ini dinamakan grounding. Tujuannya untuk menetralkan ion positif berlebih akibat stres dan gadget. Tataplah langit luas untuk mengingatkanmu betapa kecilnya masalahmu dibandingkan kebesaran ciptaannya. Gunakan nafasmu sebagai jangkar. Ketika rasa sepi menyerang dan dadamu terasa sesak, kembali ke nafas. Tarik nafas dalam dan sadari bahwa udara yang kamu hirup adalah kasih sayang Tuhan yang masih memberimu kesempatan hidup. Bacalah buku-buku yang menutrisi jiwa, dengarkan kajian yang menyejukkan hati. Jadikan dirimu sendiri sebagai proyek terbesarmu. Ingatlah, investasi terbaik adalah investasi pada diri sendiri. Ketika kamu sibuk memperbaiki diri, mempercantik akhlak, dan memperdalam ilmu, kamu tidak akan punya waktu untuk merasa kesepian. Kamu akan terlalu sibuk jatuh cinta pada proses menjadi versi terbaik dari dirimu. Sahabatku, sebagai penutup dari perenungan kita, ingatlah bahwa fase kesendirian ini tidak akan selamanya. Ini hanyalah sebuah musim dalam kehidupanmu.
seperti musim dingin yang sunyi, namun diperlukan agar benih-benih di dalam tanah bisa bersiap untuk bersemi di musim semi. Jangan kutuk musim dinginmu. Peluklah ia dengan hangat. Semakin kamu melawan, semakin lama ia bertahan. Semakin kamu menerima dan berserah, semakin cepat hikmahnya terbuka. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dia hanya sedang memisahkanmu dari kerumunan agar dia bisa berbicara padamu secara pribadi. Dengarkan suaranya dalam hening. Mungkin dia ingin berkata, "Hambaku, aku rindu padamu. Kembalilah padaku sebelum kamu kembali sibuk dengan duniamu." Jadikan kesendirian ini sebagai bulan madu spiritualmu bersama Sang Pencipta. Dan yakinlah, setelah kamu lulus dari ujian kesendirian ini, kamu akan keluar sebagai pribadi yang baru, pribadi yang mandiri, kuat, bijaksana, dan memancarkan cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh siapapun. Semoga setiap detik kesunyian yang kamu rasakan mulai hari ini menjadi butiran zikir yang mendekatkanmu pada Sang Ilahi, dan semoga hatimu diluaskan seluas samudra agar mampu menampung segala hikmah yang turun dari langit. Saya doakan agar kamu, sahabatku yang sedang berjuang dalam kesendirian, segera dipertemukan dengan kebahagiaan sejati yang tidak pernah pergi dan dikelilingi oleh jiwa-jiwa tulus yang mencintaimu karena Allah. Jika pesan ini menyentuh relung hatimu yang terdalam, jangan ragu untuk membagikan energi baik ini dengan menekan tombol like dan subscribe, agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam kebijaksanaan dan kesadaran. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar, "Saya menerima diri saya utuh," sebagai bentuk afirmasi positifmu hari ini. Sampai di sini dulu video kali ini sahabatku. Salam channel Sentuhan Hati Nurani.